Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti judul yang di depan tadi, kali ini kita akan memodifikasi atau menambahkan tombol reset untuk HP ini. Dan untuk HP ini dia sudah normal karena saya sudah cabut pasang untuk baterainya. Karena awalnya ini dia mati total, harus cabut baterai dulu, baru dipasang, kemudian baru kita nyalakan, baru dia normal. Tapi biasanya siklus seperti ini akan berulang. Jadi di sini saya modifikasi saja supaya user atau penggunanya ini bisa langsung mereset seperti cabut pasang baterainya sendiri tanpa harus bawa ke tukang servis. Dan untuk gejala seperti ini juga bisa dipakai untuk HP yang nge-freeze seperti ini, yang tidak bisa disentuh untuk layar sentuhnya, harus buka pasang baterai dulu. Di sini saya akan lanjut lagi untuk HP ini, HP yang Realme. Kita akan buka backdoornya dulu. Oke, di sini saya akan buka dulu sekrupnya. Oh ya, sebelum buka sekrupnya kita harus tandai dulu untuk penempatan tombol resetnya. Di sini usahakan tuh tombol resetnya itu dekat dengan konektor baterai. Yang di sebelah sini, untuk konektor baterainya di sebelah sini, jadi saya dekatkan saja. Jadi sini saya tandai dulu. Sini saya akan bor, saya akan buatkan lubang. Lubangnya itu tidak terlalu besar, yang penting cukup untuk masukkan SIM ejector. Karena untuk plastiknya ini agak keras, jadi saya pakai gerendam ini yang tenaganya cukup besar. Saya atur yang paling pelan saja. Oke, di sini saya sudah lubang. Jangan terlalu besar. Setelah itu kita pasang lagi di HP-nya, kemudian kita akan tandai dulu di mana posisi yang tepat. Di sini saya pakai pulpen yang ujungnya runcing. Sini saya buka untuk casingnya lagi. Kemudian di sini saya akan tandai lebih jelas supaya nanti saat pemasangan tombolnya itu dia presisi pas di tengah. Oke, di sini saya lanjut lagi untuk buka tutupnya, tutup mesinnya. Setelah itu kita siapkan untuk tombol resetnya. Di sini saya pakai tombol yang biasa dipakai di HP, tombol on off, yang bentuknya itu seperti ini. Bentuknya itu dia seperti ini. Untuk di samping kiri kanannya itu dia menyatu. Jadi nanti pada saat penyolderan dia gampang disolder, kita gampang sambung. Di sini saya akan jepit tombolnya menggunakan ragum. Di sini saya lepaskan dulu untuk yang hitam-hitam ini yang di tombolnya agar supaya nanti saat pemasangan tutupnya itu tidak tertekan sendiri. Jadi kita harus lepaskan dulu yang ini. Setelah itu baru kita solder untuk kakinya. Kita akan tambahkan kawat. Kawatnya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil supaya tidak gampang putus. Dan untuk kawatnya itu usahakan menggunakan lapisan. Jadi sini saya menggunakan kawat dari trafo. Untuk ukurannya itu saya kurang tahu juga, tapi usahakan jangan terlalu besar juga. Dan di sini saya sambung untuk kakinya. Dan beri kawat kedua-duanya untuk di kakinya. Aku pas dulu lapisan emailnya, kemudian solder.
Kemudian di sini saya lepaskan juga lapisan email yang di ujung untuk kawatnya karena kita akan solder juga. Kemudian di sini kita akan menggerinda untuk bagian fleksibel dari konektor baterainya. Pastikan untuk posisi yang dikeruk itu adalah positif dan negatif. Tidak usah terlalu besar, yang penting bisa kelihatan untuk tembaganya dan bisa kita solder. Jadi di sini saya akan solder. Dan pastikan untuk konektornya itu terlepas dari mesinnya. Di sini hati-hati saja, jangan sampai positif dan negatifnya itu bersentuhan. Jadi di sini kita lanjut penyambungan kabel yang tadi yang 2. Jadi sini prinsipnya untuk cara kerja tombol reset ini adalah mengaktifkan sistem BMS atau sistem proteksi BMS-nya yang short protect-nya. Jadi BMS akan memutus seluruh aliran listrik yang ke mesin. Jadi seperti mesinnya itu korslet. Jadi untuk BMS-nya itu nanti untuk listriknya dia terputus total, tapi cuma sesaat. Jadi nanti akan mengirimkan voltase atau sinyal listrik kembali ke mesin. Jadi seperti kita cabut baterainya tanpa harus kita cabut. Istilahnya kita akali BMS-nya untuk mematikan sendiri aliran listriknya. Jadi sini setelah saya solder, saya tambahkan lem UV supaya tidak terjadi korslet sendiri atau terreset sendiri. Kemudian di sini saya pasang lagi untuk tutupnya. Dan jika tutupnya itu terbuat dari besi, usahakan untuk di bawah tombolnya itu beri dulu lem UV, jangan terlalu tebal, supaya nanti untuk tombolnya itu tidak terlalu menonjol di casing. Untuk modifikasi seperti ini saya anggap aman karena ini seperti kasus mesin yang short kena air atau short kapasitor di bagian V-bed. Jadi tidak masalah karena untuk kasus-kasus seperti itu sering kejadian di mesin HP, tapi biasanya itu normal karena BMS-nya itu masih bagus. Dan juga biasanya itu ada sistem proteksinya untuk di bagian mesin. Jadi di sini untuk pemasangan tombolnya seperti ini. Saya beri lem UV sekelilingnya. Usahakan jangan sampai terkena lem UV di bagian tengah tombolnya. Karena jika terkena lem itu nanti pada saat kita pasang tutup atau backdoornya dia bakalan tertekan sendiri. Dan di sini saya akan coba tes untuk tombolnya, kita nyalakan. Oke, HP-nya sudah menyala. Oke, dia berfungsi dengan normal. Kita coba tekan tombol resetnya, apakah tombolnya berfungsi. Ya, sepertinya mati. Saya coba tekan power. Oh, ternyata belum. Ternyata dia masih hidup. Saya coba tekan. Dan saat penekanan seperti ini usahakan jangan menggunakan besi yang runcing seperti jarum karena bisa merusak tombolnya. Oke, di sini sepertinya sudah mati. Ya, HP-nya sudah mati. Saya coba tekan tombol power. Dan di sini tuh HP-nya ternyata dia tidak mau menyala. Di sini ternyata untuk HP ini dia harus dilakukan perlakuan khusus. Dan di sini untuk HP-nya ini ternyata harus dicas terlebih dahulu jika kita sudah tekan tombol resetnya. Karena dia harus dipancing dulu untuk mesinnya. Jadi di sini saya coba nyalakan. Kemudian
Saya akan ulangi lagi untuk prosesnya. Jadi di sini saya akan coba tes lagi. Dan untuk tombol reset seperti ini usahakan jangan sering-sering dilakukan. Usahakan jika menggunakan tombol reset ini dalam keadaan darurat atau terpaksa. Jadi di sini setelah tombol reset kita nyalakan atau kita aktifkan, kita harus cas dulu untuk tipe HP ini, kemudian dia akan aktif kembali. Jadi di sini kita harus cas dulu, kemudian kita nyalakan kembali. Jadi untuk tombolnya ini yang di sini dia tidak terlalu menonjol, jadi aman. Jadi untuk HP ini tombol resetnya sudah normal, sudah berfungsi. Dan di sini saya sudah lakukan hal yang sama untuk tipe HP ini, A3s. Dan ini tombolnya juga saya sudah pasang. Kita lihat, kita tes dulu. Sudah mati. Dan ini jika kita nyalakan tidak usah di cas, kita langsung tekan tombol power saja. Dia bakal langsung menyala kembali. Kita tunggu. Ini HP-nya masih normal. Dan HP-nya sudah kembali normal. Jadi nanti tidak usah dibawa ke counter lagi atau tempat servis lagi. Tinggal tekan tombol resetnya saja. Nanti HP-nya bakalan normal kembali. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.